Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kembali kita berjumpa pada pembelajaran kita di tema 4, hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anak, pembelajaran 4 ini kita akan masuk di sub 2, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 1 yaitu bahasa Indonesia, PKN, matematika, dan juga SBDP, hidup bersih dan sehat di sekolah. Kita akan membahas pelajaran ini satu persatu. Kita mulai dari bahasa Indonesia yang terdapat dalam buku bosnya, yaitu pembelajaran 1. Kita akan melihat tentang yaitu membaca teks dengan lafal dan intonasi. Membaca teks dengan lafal dan intonasi. Nah, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita. Di dalam buku bosnya ada bacaan yaitu tentang bermusyawarah. Nah, kita akan perhatikan. Membaca teks dengan lafal dan intonasi adalah membaca teks yaitu dengan cara bersuara. Jadi membaca teks dengan lafal dan intonasi itu artinya kita membaca teks dengan bersuara. Lafal adalah mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang tepat, yaitu ada konsonan vokal yang harus jelas ketika membaca teks dalam materi pembelajaran. Oke anak-anak. Nah, membaca teks dan lafal dan intonasi ini yaitu berkaitan dengan tanda-tanda baca. Nah, apa itu intonasi? Intonasi adalah penekanan yang terdapat pada bacaan. Agar dapat membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat, harus memperhatikan tanda baca yaitu tanda koma, kita berhenti sebentar. Tanda seru, kita ucapkan kalimat itu dengan nada tinggi dan tegas. Tanda tanya, kita ucapkan dengan nada naik. Sedangkan tanda titik, kita mengakhiri pembicaraan dengan nada menurun dan berhenti sejenak. Inilah yang menekankan intonasi pada pembacaan teks, ya. Dengan adanya tanda-tanda baca tersebut, maka ada penekanan intonasi. Nah, anak-anak, kita harus memperhatikan setiap tanda baca yang terdapat pada teks bacaan. Nah, kita akan lanjutkan. Berikutnya anak-anak, tanda baca tersebut juga harus kita gunakan ketika membaca. Mari kita membaca teks percakapan di bawah ini, yaitu tentang anak kelas 2 yang sedang bermusyawarah. Ayo mengamati, dengarkanlah temanmu membaca teks percakapan ini. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Ya, ada penekanan kan? Mari kita segera bersiap mempersiapkan alat-alat tersebut. Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemonceng, serbet, kain, pel, dan vas bunga. Nah, itu adalah ada intonasi penekanan. Di sini kita melihat ada tanda tanya, titik, dan juga ada tanda koma. Jadi, penekanannya harus jelas pada pembacaan percakapan berikut. Ya, anak-anak. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang PKN. Ya,
yaitu tentang musyawarah dan juga mufakat. Nah, dalam mengambil keputusan bersama dibutuhkanlah musyawarah. Musyawarah itu artinya berunding atau berdiskusi. Tujuan musyawarah adalah mufakat. Ya, mufakat itu artinya mendapatkan kesepakatan bersama. Jadi untuk mendapat kesepakatan bersama, ya, rembuk bersama. Jadi kesimpulan atau kesepakatan keputusan dari hasil rapat itu adalah hasil bersama-sama, bukan hasil sendiri. Musyawarah mencerminkan nilai Pancasila sila keempat. Anak-anak tahu bunyi sila keempat? Nah, silakan anak-anak nanti di komen tulis, ya, di komentar YouTube ini tulis apa bunyi sila keempat. Dalam bermusyawarah tidak boleh memaksakan pendapat sendiri. Ya, harus pendapat bersama-sama. Dan dalam bermusyawarah jika mufakat tidak tercapai, maka diputuskan dengan voting atau pemungutan suara. Jadi ada voting, ada pemungutan suara. Kalau tidak tercapai keputusan, ya, tidak bisa memutuskan pada saat bermusyawarah atau berdiskusi, ada voting, ya, supaya ada keputusan bersama. Oke anak-anak, jadi itulah arti musyawarah, mencari keputusan bersama-sama. Kita lanjut pembelajaran kita, yaitu matematika. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang yaitu banyak sisi, banyak sudut, dan titik sudut. Ya, pada bangun-bangun tersebut ada sisi banyaknya berapa, banyaknya sudut berapa, banyaknya titik sudut berapa. Contoh segitiga, banyak sisinya 3, banyak sudutnya 3, banyak titik sudutnya 3. Demikian berikutnya atau selanjutnya, tergantung bangun datar yang digambar. Oke anak-anak, kita akan melihat apa itu sisi, apa itu sudut, dan apa itu titik sudut. Kita akan pelajari satu persatu anak-anak, apa itu sudut dan apa itu sisi dan titik sudut. Titik sudut dan sudut adalah tidak sama. Oke, kita lihat. Yang pertama, sisi adalah, matematika, sisi dan titik sudut. Kita akan lihat. Perhatikan gambar segitiga ini. Di sini ada segitiga ABC. Sisi-sisinya itu sudah ada tanda garis, itu menandakan sisi. Ya, sisi ini adalah sisi. Oke. Sedangkan ini adalah titik sudut. Bagian dalam dari titik sudut itu adalah sudut. Sisi adalah garis yang membentuk bangun datar. Sisi juga merupakan garis pembatas bagi luar dan dalam pada sebuah bangun. Sudut adalah bentuknya dibuat dengan dua garis lurus yang bertemu pada sebuah titik. Jadi garis lurus A, B, C, B, ya, ada titik dan dalamnya itu ada sudut. Oke. A, B, C, ada pertemuan dua garis dan ada sudut. Jadi titik sudut A, titik sudut C, titik sudut B. Nah, sudut BAC, sudut CBA, sudut ABC. Sisi A, C, sisi AB, sisi B, C. Sedangkan sudut adalah titik sudut adalah titik sudut A,
titik sudut B, dan titik sudut C. Paham anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Oke, penjelasan Mister yang sangat singkat ini, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami tentang sisi, garis sisi, terus sudut dan titik sudut. Kita lanjut pelajaran kita berikutnya. Nah, titik sudut tadi itu terbentuk antara pertemuan sisi atau garis A ataupun garis A ataupun garis B. Nah, sekarang kita masuk ke SBDP. Di sini membahas gerak menyapu, gerak alat-alat musik yang akan kita pelajari. Nah, perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar menggambarkan, melukiskan anak yang sedang memperagakan menyapu. Nah, bagaimana cara melakukan gerak menyapu? Tarian gerak menyapu yaitu pegang gang sapu dengan dua tangan. Ya, dipegangnya di sini. Pegang, baru tangan kiri di atas, tangan kanan agak di bawah. Ketiga, arahkan mata ke depan. Keempat, ayunkan sapu ke arah kaki. Ya, itulah cara menggunakan atau melakukan menirukan gerak menyapu. Nah, dalam gerak menyapu, menari menggunakan gerak menyapu, diperlukan alat musik untuk mengiring. Alat musik yang dapat digunakan adalah alat musik ritmis, terdiri dari gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Apa itu alat musik ritmis? Alat musik yang tidak bernada atau tidak tetap. Ya, bunyinya hanya tum 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 tum. Ya, sedangkan alat musik yang bernada disebut dengan alat musik melodis, ya, di mana bisa alat musik tersebut mengeluarkan bunyi do re mi fa sol la si do. Ada nada-nada yang keluar dari alat musik tersebut. Itu disebut alat musik melodi. Sedangkan alat musik ritmis adalah tidak ada nada, dan juga kalaupun ada nadanya tidak tetap. Artinya hanya itu-itu aja. Nah, sekarang tugas, perhatikan, ada bacaan buku BOS halaman 52 sampai 60. Terus kerjakan halaman 53, ada buku PBTT halaman 24 sampai 25, 23, 24, 25. Lalu lakukan gerak menyapu di lantai, videokan dan kirim. Ulangan PJOK ada di sini. Silakan anak-anak baca dan Mister tunggu jawabannya sampai jam 8 malam. Tuhan Yesus memberkati. Mohon like, subscribe, dan bagikan komen video pembelajaran ini sebanyak-banyaknya agar dapat berkembang dan semakin maju.